Geger, terungkap keinginan Nikita Mirzani untuk mengadopsi bayi perempuan yang cantik dan bermata hijau. Niat Nikita tersebut diungkapkannya melalui video di akun sosial media pribadinya. Keinginan Nikita tersebut seakan menjadi klimaks dari perharanya dengan putri kandungnya Loli yang baru-baru ini diserang isu miring tengah hamil. Bahkan seputar isu miring tersebut, menggelinding pula isu miring lainnya bahwa Loli sempat mendapat aksi kekerasan yang dilakukan oleh Fadel ketika Fadel ketahuan berselingkuh dari Loli. Diungkap oleh sahabat Loli, diduga hal itulah yang menyebabkan Loli mengalami lebam di beberapa bagian tubuhnya. Isu miring lainnya yang baru-baru ini diungkap pula oleh sahabat Loli adalah Loli yang terlilit hutang karena diduga membiayai hidup Fadel hingga ratusan juta rupiah. Lantas, seperti apakah sikap Nikita Mirzani ketika mendengar semua kabar miring yang dialami putrinya ini? Benarkah Nikita pun akan mengambil langkah hukum? Benarkah pula bahwa Nikita justru menyesal telah melahirkan Loli ke dunia? Namun, seperti apakah perjuangan Loli untuk mendapatkan pengampunan dari sang bunda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli kini terus meruncing. Pasca tersiar isu miring terkait Loli yang sempat hamil ketika masih menjadi kekasih Fadel, terungkap pernyataan Nikita Mirzani dalam siaran live-nya menyinggung tentang sikap anak yang tidak selalu mencerminkan orang tuanya. Nikita pun mencontohkan jika keluarganya baik-baik saja, namun anaknya bersikap brutal. Entah hal tersebut dimaksudkan Nikita adalah putrinya sendiri, namun Nikita merasa jika dirinya sudah berusaha menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus Loli sejak dalam kandungan hingga ia berumur 16 tahun. Dan saat Loli tidak lagi diakuinya sebagai anak, Nikita pun mengungkapkan keinginannya untuk mengadopsi bayi perempuan yang cantik dan memiliki mata yang hijau. Lantas benarkah keinginan Nikita tersebut lantaran ia hendak menggantikan posisi Loli dalam keluarganya? Jangan pada ngomong orang tua cerminan, anak cerminan orang tua, nggak ada ya. Gua punya tuh temen, ibu bapaknya baik, anaknya belangsak tuh, banyak. Ketika anak sudah besar, sudah sekolah, lingkungan itu berpengaruh, lingkungan sekolah, dengan siapa mereka berteman. Makanya kita kalau jadi orang, pilih-pilih ya berteman, jangan semua ditemenin. Itulah kira-kira yang penting. Gua udah ngurusin dari di dalam kandungan sampai umur 16 tahun. Kalau ketika dia lepas dari genggaman gua menjadi anak yang brutal, nah itu urusan dia deh. Udah dosa dia yang nanggung, bukan dosa gue lagi yang nanggung. Sekarang gua mau cari anak, adopsi apa cari bayi bule perempuan. Kalau ada yang tahu di mana sih tempat dapetin bayi adopsi, perampungan bayi-bayi gitu, yang cakep-cakep, mau udah gua. Tapi gua maunya dari bayi, biar ngurusinnya dapat gitu feel-nya. Karena kan sekarang tuh gua nggak harus kerja banting tulang gitu ya. Sekarang gua udah tinggal menikmati hasil dari apa yang sudah gua lakukan selama ini, pekerjaan segala macam. Alhamdulillah udah punya bisnis sudah jalan semua, tinggal duduk anteng. Duit masuk. Sekarang gue mau menikmati hari-hari gue. Makanya gue pengen punya anak lagi, tapi mau adopsi aja. Yang cakep, cewek yang cakep, yang matanya hijau.
Dalam siaran live, sahabat Nikita Mirzani bernama Yolo Ina, sahabat Loli, juga mengungkap alasan Loli sempat lebam-lebam. Hal ini pun terjadi karena Loli diduga dipukul oleh Fadel Bajide kekasihnya. Menurut keterangan Cindy, sahabat Loli pada siaran live bersama Yolo Ina tersebut mengungkapkan penyebab terjadinya pertengkaran Loli dan Fadel adalah karena Fadel ketahuan selingkuh lagi dari Loli. Namun, Fadel pun melampiaskan kemarahannya kepada Loli dan diduga memukulnya. Namun menurut keterangan Loli kepada Cindy, lebam tersebut terjadi akibat terbentur dan bukan akibat dipukul oleh Fadel. Ini ada fakta baru lagi nih. Oke, let's say ini lebam ya. Kasih lihat Cindy. Oke, ini lebam. Kepentok. Lebam lah ya, kepentok. Tapi kepentok Banyak. apa? Kok nyebar? Oh, banyak gitu. Kok nyebar ininya? Ada beberapa titik. Titiknya tuh nyebar. Titik titik Lebam. memarnya ya. Menurut gue sih nggak masuk akal aja. Dan ini Cindy di sini udah persetujuan Nikita Mirzani ya guys. Jadi begitu kita datang tadi kita langsung video call Niki, dia udah oke. Ada sedikit marah Niki, cuma ketika dia mendengar anaknya itu dia apa-apain, pasti namanya seorang ibu pasti lu mintain buktinya gitu. Terus mana lagi, coba lihat. Yang lain udah nggak ada sih, Ci, tapi ini kan video call. Ini pas dia hamil juga. Ini itu pas dia lagi hamil. Pas iya pas Juni. Iya. Oh, iya perutnya gede. Pas ini si Fadel selingkuh. Sama. Oh my god. Iya. Pas dia hamil padahal udah selingkuh tapi belum Fadelnya putus. selingkuh, makanya dia minta tolong aku kasih tahu mamanya. Dia juga bilang ke Rangga kan, apa aku pulang aja ya gitu. Tapi kata Tapi kamu pernah coba untuk nasihatin gak sih dia udah pulang? sih dari awal-awal tuh udah bilangin, aku kan bilang ke dia, kamu sampai ke Indo nanti minta maaf dulu. Kata iya, orang Fadel juga maunya gitu. Dan yang masalah lebam-lebam itu kamu notice sendiri? Aku notice sendiri, waktu aku nanya itu kenapa Loli, terus dia bilang ya ini deh, katanya biasa dia selingkuh lagi, katanya gitu. Tapi sekarang dia nggak mau ngaku itu dipukulin Fadel, dia mah bilangnya itu gara-gara kejedot, dia bilang ke Rangga gitu. Kejedot tapi banyak ya titiknya kejedotnya. Oke. Coba lihat Memare kayak gimana sih Memare? Bentar, Ci. Memare gimana sih? Coba. Coba deh agak geser lagi, digeser lagi. Oke. Loli kayak Bu Erna, gue gampar loh mulutnya. Oh, itu kalau kejedot itu tidak akan menyebar begitu. Ini sampai ke atas sini loh. Ini sampai ke atas sini loh tuh memarnya. Nggak tahu ya di belakang. Sampai ke bawah. Kita nggak tahu loh yang di belakangnya. Jadi itu yang masalah kehamilan gimana? Emang hamil Ci, tapi aku kan ngechatnya ke Arif karena Loli yang suruh aku. Arif itu siapa sih? Yang jasa recovery juga dulu. Oh iya. Kayaknya mention yang si Cindy mau nagih, katanya dia nggak berani nagih karena takut bunuh diri. Iya, dia bilang ke aku kan, ya udah kalau kamu mau ngepus aku, katanya mending aku akhirin aja hidupku gini gitu. Terus Waktu kamu tagih utang. iya, kadang dia mukul-mukul dianya sendiri Oh, kan. dia kayak Ci. menyakitin Jadi diri serem, sendiri. Iya. Ada. Kayak Ci, aku sempat kirim ke Kak Mail juga. Kayak gini kadang Ci. Ini pasti Oh my UK. god. Ini masih di UK. Itu di UK udah ada utang. udah ada Ci. utang? Iya, karena si Fadel selingkuh. Ini awalnya masih 2 digit gitu, Ci. Oh, mukul-mukul Iya. diri. Terus dia juga pas Rangga tagih, dia tuh ngasih Rangga lihat obat-obatan banyak. Dia bilang dia Tenovi, stres. komen. Tenovi mau nggak? Tenovi jemput Loli. Yang tak kalah mengejutkan, terungkap pula pengakuan Cindy, di mana ia juga membongkar semua isi rekaman suara Loli yang ternyata selama ini membiayai kehidupan Fadel kekasihnya yang efeknya membuat Loli terjerat hutang hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, Cindy juga membongkar asal-usul hutang Loli selama ini. Secara belak-belakan, Cindy mengakui bahwa ia juga membantu Loli untuk membayar hutang-hutangnya. Namun, hingga kini Loli pun tidak pernah mengganti uangnya tersebut. Hal itulah yang kini disesali Cindy. Terus minta uang. Oh, minta ke admin fanbase. Iya, minta 50 sampai 200 Ci, minta GoPay, transfernya ke GoPay Fadel juga, katanya untuk makan. Oh, dia sampai uang makan aja mah minta begitu. Makanya admin fanbase-nya itu semua sakit hati
nanti ngeliat dia pamer-pamer di live kan, beli parfum dan lain-lain, tapi dia bilang ke kita tuh barter, endorse, gini gitu. Si Rangga juga tadi bilang dia diikutin orang sih, Ci. Iya, jangan lah yang ikutin orang. Sumpah ya, lu kalau misalnya Kasihan kalau dia kenapa-napa. ini mohon maaf ya, Cindy dan Rangga itu kan diikutin orang beberapa kali. Padahal nyewa orang buat ngawasin aku. Kayak gitu. Oke, nih. Bentar ya guys. Dia ya kayak manipulasi gitu, Ci, kalau kata orang-orang. Soalnya dia kan bilang, kamu tuh enak masih ada keluarga. Gitu. Itu menjual kesedihan. Jual Iya, kesedihan. Ci. Mm-mm. Kok kamu bisa sih segampang itu? 350 juta. Masih lag gak? Masih lag gak? Dia minjemnya pelan-pelan, Itu Ci. dia minjemnya alasannya apa? Dia bilang si Fadel nih udah mau bayar uang SPP, kalau Itu kan nggak bukan tanggung bisa jawab dia. dikeluarin. Katanya nggak apa-apa kan ada uang slot, katanya gitu. Uang slot. Iya, makanya kan kemarin aku sempat yang Uang slot apa? Terus. Uang slot apa? Dia kan nipu banyak website nih, Ci. Dia nipunya ada pakai rekening aku, Rangga, banyak, Ci. Dia pakai rekening orang. Rekening Cimoy juga sempat, tapi dia Cimoy? pulangin. Iya, dia pulangin karena dia takut sama Cimoy. Terus Cimoy ya bilang, ya kamu nggak berani marahin dia gitu. Kan dia sempat ngutang sama Cimoy 63 juta atau 70, aku lupa. Terus dipulangin. Kecil berani lo minjem duit sebanyak itu. Iya. Berani loh minjem duit sebanyak itu. Gila. Dia minta ke Cimoy 63 atau 70, terus dipulangin, Ci. Dia pakai uangku dulu kemarin. Buktinya bisa transfer dia 300 juta lebih. Coba. Emang padahal bisa. Itu skill loh. Skill loh itu. Dia ada utang Rangga juga kemarin tak berapa juta, tapi kalau di Rangga nggak sampai 2 digit awalnya, Ci. Tapi makin lama makin banyak. Jadi total di Rangga, ruangnya Rangga di dia? Nggak tahu, Ci, ada puluhan juta juga, 20 juta. Anak-anak kecil ini pada banyak ya duitnya, gue bingung deh. Soalnya kan, Ci, dia itu kemarin transfernya ke rekening mamanya Rangga. Jadi mau nggak mau mamanya Rangga balikin ke orang-orang. Kan mamanya Rangga malu. Enggak, tapi ngapain gitu ya? Transfer biayain kuliah orang. Menghadapi apa yang menimpa Loli tersebut ketika menjalin hubungan asmara dengan Fadel. Sebelumnya, tim Intens Investigasi pun sempat mewawancarai selebgram Yolo Ine yang juga mengenal Nikita. Yolo Ine menyebutkan bahwa Loli sebagai anak dinilainya tidak tahu diri karena ia sangat mengetahui betapa hancurnya hati Nikita Mirzani saat mengetahui putrinya sempat hamil dan terbelit hutang yang diduga karena membiayai hidup Fadel Bajideh yang begitu urakan. Ada transaksi yang masuk beberapa kali atas permintaan Loli ke rekening Fadel. Tapi aku nggak tahu itu apa nih gitu loh. Tapi ya ada transaksi ke rekening Fadel gitu. Intinya gini, kalau memang dia anak yang baik, sudah diberikan fasilitas sedemikian rupa, walaupun ibunya udah bilang, gue udah nggak mau tahu lagi soal anak itu, tapi tetap diam-diam dibayarin gitu kan sama Niki. Kalau saya jadi Loli, yang saya lakukan cuma 2, nafas sama belajar yang benar. Tapi itu kan tidak dilakukan Loli ya, melihat fasilitas yang sudah sedemikian bagus yang diberikan Niki, ya maaf, saya harus bilang kalau Loli itu anak yang tidak tahu diri menurut saya. Saya ada buktinya semua, bukti transfernya itu nyampe ke saya. Terus ada juga yang ke atas nama Komalasari, saya nggak tahu itu siapa. Yang jelas banyaknya itu ya ke rekening Fadel, BCA-nya Fadel. Geger terungkap keinginan Nikita Mirzani untuk mengadopsi bayi perempuan. Benarkah untuk menggantikan posisi Loli putrinya yang tidak lagi diakuinya sebagai anak? Lantas benarkah Nikita Mirzani juga menyesal telah melahirkan Loli ke dunia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Baru-baru ini, konflik antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli kembali membuat Nikita Mirzani pun naik pitam. Hal tersebut terjadi ketika Nikita mendapatkan kabar tidak sedap dari putrinya Loli yang dikabarkan tengah hamil. Kabar yang muncul pasca Loli santer dikabarkan putus dari kekasihnya Fadel Bajide tampaknya seakan menampar muka Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Diduga karena hal itulah, sebagai ibu, ia pun juga mengungkapkan rasa penyesalan telah melahirkan Loli ke dunia. Kalian tahu bagaimana hancurnya saya? Ini saya tegar banget nih ngomong ke netizen. Sampai akhirnya keluar berita itu anak hamil di luar nikah, ya. Itu saya sudah tutup-tutupin dari 2 bulan lalu. Asal kalian tahu, saya sudah tahu dari 2 bulan lalu. Makanya kenapa anak itu tiba-tiba berhijab, nggak ada petir, nggak ada geledek, ya. Karena menutupi kehamilannya. Mungkin sekarang sudah diaborsi. Tapi saya tahu anak itu hamil sudah dari 2 bulan yang lalu. Bahkan teman-teman baik saya, ya, sudah tahu. Saya curhat sampai saya bengek. Paham kalian? Ibu mana yang tidak sakit hati ketika seorang ibu single parent sudah merawat anaknya dari bayi sampai umur 16 tahun, ketika dia memutuskan untuk bebas dengan pilihan busuknya dia, ternyata dia menghilangkan mahkotanya yang sudah dirawat oleh ibunya sedemikian rupa dia berikan sama gembel tukang semir. Dari mana? Ibu dari mana yang tidak kecewa dan sakit hati? Kalian jangan nuduh-nuduh saya melulu ya. Itu salah kalian juga. Karena kalian mensupport itu anak, selalu mensupport. Selalu. Padahal kalian tidak tahu di balik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar. Sampai akhirnya itu anak kelayangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk mengaborsi. Coba bayangin. Saya tahu dia aborsi di mana. Saya tahu dia cek kandungan di mana. Emang gak nyesel buang itu anak? Kalau gak niat urus ngapain dilahirin? Kalau saya tahu itu anak bakal begini, saya gak mau lahirin. Ngerti Najwa Haspurtri? Kalau itu anak begini, saya tahu. Kalau saya bisa tahu masa depan, itu anak jadinya begitu. Lillahi ta'ala saya tidak mau lahirin. Nikita juga mengungkap perjuangan dirinya membesarkan Loli, menjaganya layaknya anak perempuan, hingga ia pun menyekolahkan Loli ke luar negeri. Beberapa usaha Nikita Mirzani untuk menyelamatkan Loli dari tangan orang-orang yang dinilainya ingin menjerumuskan Loli dengan membelikan tiket pesawat pulang ke Indonesia. Namun, usahanya itu pun akhirnya sia-sia. Semula, sikap tegas Nikita terhadap Loli semata-mata untuk menjaga anak perempuannya ini. Namun, ketegaran hati Loli dinilai Nikita Mirzani kini justru membuat Loli terjerembab dalam kondisi yang tidak diinginkan. Seperti kabar yang kini beredar jika Loli kini tengah hamil. Itu jalan pilihannya. Tuh, saya jawab, ya. Itu jalan pikirannya. Oke? Kalian jangan salahin saya. Yang milih bebas siapa? Yang milih ingin bebas siapa? Dia yang ngambil keputusan, saya yang disalahkan. Saya menyetujui keputusannya tuh anak, kok saya yang disalahkan? Kayak mana? Anak saya, yaitu anak saya. Saya punya aturan sendiri di rumah ini. Yang tidak mau mengikuti aturan di rumah ini, silakan angkat kaki. Beres. Itu anak waktu masih di genggaman saya. Putih, bersih, cantik, sopan, santun, gerak-geriknya selalu terlihat. Makanya saya kekang, kenapa? Karena dia satu-satunya anak perempuan, ya, yang harus dijaga kehormatannya, yang harus dijaga mahkotanya, yang harus dijaga masa depannya. Ngerti nggak dikekang tuh kenapa? Karena dia seorang perempuan. Kalau dia laki-laki bodoh amat, gue lepasin. Nih, gue kasih, gue ungkit lagi ya. Kalau kalian bilang gue tidak bisa memaafkan anak, kalian pakai otak. Dari itu anak di UK, 3 kali saya mengirimkan tiket pesawat untuk pulang. 3 kali dan 3-3-nya gosong alias hangus, ya. Kalau kalian bilang saya tidak memaafkan, tidak ada pintu maaf dari diri saya. 3 kali saya memohon. Ingat, saya memohon untuk itu
anak pulang supaya tidak jadi gembel karena anak itu sudah tidak mau melanjutkan sekolah. Lebih memilih pergi dari sekolahan yang saya bayar miliaran rupiah. Kedua, saat itu anak sudah membuat 3 tiket ini gosong, saya masih perhatikan dari jauh. Ya, ketika anak itu mau dideportasi, saya yang memberikan jaminan dan tempat tinggal di penampungan. Ya, di penampungan itu saya yang naro. Tempat penampungan harusnya dia itu satu kamar bisa 10-12 orang. Tapi saya meminta untuk dia diberikan satu kamar sendirian, ya. Sampai akhirnya itu anak datang menginjakan diri ke Indonesia itu bukan pulang sendiri karena dideportasi. Terungkap penyesalan Nikita Mirzani sudah melahirkan Loli putrinya yang belakangan ini masih berseteru dengan dirinya sebagai ibu. Lantas, seperti apakah berbagai upaya yang dilakukan Loli untuk meminta maaf kepada Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Sebelumnya, di tengah konflik panas antara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli, sempat terungkap kerinduan Loli untuk bertemu dengan sang bunda. Sekembalinya Loli dari UK, ia pun menjelaskan bahwa kepulangannya lantaran ingin meminta maaf kepada sang bunda Nikita Mirzani. Hal itu pun dilakukan Loli, lantaran ia pun merasa sudah tidak sanggup untuk terus berkonflik dengan ibundanya. Bahkan, Loli pulang hanya ingin meminta maaf dan bukan ingin dimasukkan kembali ke dalam kartu keluarga. Beberapa kali, Loli pun sempat mendatangi rumah Nikita Mirzani, namun tidak dibukakan pintu. Bahkan ketika itu, ia bertandang bersama Fadel mantan kekasihnya, namun tetap saja tidak dibukakan pintu. Hal itu pun terlihat dari foto postingan Loli yang ia unggah ke akun sosial media pribadinya berupa foto pagar rumah Nikita dan menuliskan keinginannya untuk bersilaturahmi dengan Nikita dan kedua adiknya walaupun hanya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini, Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Tulis Loli. Hingga kini, kerinduan Loli untuk bertemu kabarnya belum juga dipenuhi Nikita Mirzani. Sama mama biasa aja sih, aku biasa aja, baik-baik aja insya Allah. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya, mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Masih belum ada komunikasi sama mama kan? Masih belum, karena emang dia yang
ngeblok aku sih, emang dia nggak mau kontakan, IG-nya aja ngeblok aku. Tapi kalau Loli legowo nggak sih sampai sekarang, ya udah jalanin aja yang ada gitu. Ya dijalanin aja, karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Mungkin diterima lagi sama mama gitu. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois, jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Oh gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong. Kalau seperti itu mungkin dikasih waktu dulu, abis itu baru nanti coba lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.